Halo Sobat Bisnis, ketemu lagi di channel Inside Octav. Bersama saya Octavianus. Buat yang baru pertama kali mampir di channel ini, saya adalah seorang praktisi bisnis yang sekarang tinggal di negara Kamboja. Dan hingga saat ini saya masih bekerja di perusahaan Kalbe Internasional. Saya akan memposting video-video secara rutin seputar Kamboja, khususnya tentang dunia bisnis. Mohon dukungan Sobat Bisnis sekalian dengan mengklik subscribe dan lonceng ya, agar saya semakin bersemangat untuk membuat video-video yang bermanfaat bagi Anda semua. Saya sudah lebih dari 11 tahun tinggal dan bekerja di Kamboja, khususnya ngurusin bisnisnya Kalbe yang ada di sini. Jadi, apa yang menjadi pengalaman dan pengetahuan saya tentang negara Kamboja pengen saya share melalui channel ini, khususnya buat sobat bisnis yang tinggal di Indonesia agar berminat untuk berekspansi bisnis dari Indonesia ke sini, karena di sini banyak peluang loh. Nah, di video kali ini saya akan coba membahas kenapa sih kita mesti berbisnis di negara semacam Kamboja di sini, dan saya mencatat ada 5 daya tarik utama untuk berbisnis dan berinvestasi di Kamboja. Tonton ya sampai selesai. Daya tarik yang pertama di Kamboja ini stabilitas politik dan kehidupannya relatif aman. Kamboja memang merupakan negara kerajaan yang dikepalai oleh seorang raja. Tapi kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri. Nah, Kamboja memiliki Perdana Menteri yang sama selama lebih dari sepertiga abad, yaitu Perdana Menteri Hun Sen. Nah, itu adalah salah satu masa jabatan Perdana Menteri terlama di dunia ya, lebih dari 36 tahun ya. Dan dengan single dominant party atau satu partai yang berkuasa, yaitu Cambodian People Party, CPP, itu menunjukkan negara Kamboja mempunyai kestabilan politik. Ini menjadi salah satu daya tarik pebisnis untuk berinvestasi di sini. Bisnis internasional itu tidak lepas dari faktor politik. Kalau suatu negara sering bergejolak, banyak konflik politik, para investor pun ragu ya untuk menanamkan modalnya ke negara tersebut karena tidak adanya kepastian masa depan untuk meraih return on investment. Apalagi investasi yang akan ditanam itu nilainya cukup besar. Ada resiko politik yang harus dipikirkan oleh investor. Jadi, stabilitas politik, kehidupan yang damai, aman, dan sentosa di Kamboja, ya itu tentunya menjadi nilai jual tersendiri. Daya tarik yang kedua di Kamboja untuk berinvestasi adalah pertumbuhan ekonomi Kamboja yang tinggi dalam 1 dekade terakhir. Sebelum krisis pandemi COVID-19 yang melanda seluruh negara di dunia di tahun 2020 yang lalu, berdasarkan data dari World Bank dan ADB, pertumbuhan ekonomi negara Kamboja itu rata-rata 7% sejak tahun 2000 hingga tahun 2019. Terjadi peningkatan daya beli ya. PDB per kapita meningkat dari 785 US dollar per kapita per tahun 2010 menjadi 1.512 pada tahun 2018. Nah, Kamboja itu berubah status dari negara miskin menjadi negara berpenghasilan menengah ke bawah. Konsumsi rumah tangga di Kamboja meningkat hampir 40%, dan pertumbuhan ini berpihak pada penduduk kelas bawah. Tidak hanya mengurangi ketimpangan dan kesenjangan ekonomi, tetapi juga secara proporsional meningkatkan konsumsi masyarakat kelas bawah lebih cepat daripada golongan kelas atas. Akibatnya, angka kemiskinan atau poverty rate Kamboja itu turun dari 52,2% menjadi 20,5%. Itu melampaui ekspektasi dari United Nations atau PBB ya, dengan program MDGs ya, tujuan pembangunan milenium ya untuk Kamboja. Nah, 11 tahun yang lalu saya datang ke sini, Kamboja itu masih tergolong sebagai salah satu negara termiskin di dunia. Dengan 60% masyarakatnya hidup di bawah garis kemiskinan dengan pendapatan cuma $2 per hari ya. Daya tarik Kamboja yang ketiga adalah tingkat inflasi yang rendah dan dominasi mata uang US dollar. Berdasarkan data dari World Bank, laju inflasi di Kamboja tergolong rendah. Tercatat 2,1% pada tahun 2020 yang lalu, dan diproyeksikan tahun 2021 ini menjadi 1,8%. Nah, tingkat inflasi yang rendah ini menunjukkan bahwa harga-harga barang di pasar masih terkendali oleh pemerintah dan terjadi keseimbangan antara supply dan demand. Jadi, adanya kestabilan indeks harga konsumen dalam biaya rata-rata konsumen untuk memperoleh sekeranjang barang atau jasa. Nah, di Kamboja, tingkat inflasinya itu rendah dan stabil gitu ya. Memang Khmer Ringgit adalah mata uang resmi negara Kamboja. Tetapi,
dalam praktek sehari-hari, mata uang dolar Amerika itu digunakan secara luas dengan rate yang dari tahun ke tahun itu fix. 1 dolar sama dengan 4.000 kemeril. Tapi semua perusahaan komersial dan secara umumnya memakai US dollar. Lebih dari 80% uang cash yang beredar di Kamboja dan 90% deposito atau saving yang ada di bank itu menggunakan US dollar. Nah, kondisi ini memudahkan pebisnis atau investor asing dalam mengatur transaksi ekspor dan impor mereka. Jadi, kecil risiko fluktuasi perubahan mata uang terhadap mata uang lokal karena menggunakan US dollar. Daya tarik yang keempat adalah adanya kemudahan berusaha dan investasi dari pemerintah Kamboja. Pemerintah Kamboja sangat welcome terhadap investasi asing masuk ke negaranya dengan memberikan banyak kemudahan. Beberapa di antaranya seperti mudah mendapatkan visa dan memperpanjangnya bagi orang asing. Tidak perlu ganti kewarganegaraan kalau mau berbisnis di sini. Khususnya dalam hal bisnis properti ya, seperti beli rumah atau beli gedung seperti itu ya. Nah, berikutnya pendaftaran produk jangka pendek, tidak lama approvalnya, khususnya seperti dari Ministry of Commerce atau Ministry of Health. Nah, sementara untuk produk-produk kesehatan, obat, itu pajak impornya cuma 0%. Dan juga mereka menerapkan formulir D, Form D, untuk menurunkan tarif impor sesuai dengan ASEAN Free Trade Area, yaitu 0-5%, 0-5% sesuai dengan skema CEPT ASEAN. Dan juga ada kemudahan orang asing dapat berinvestasi dan memiliki perusahaan di Kamboja. Orang asing dapat memiliki 100% kepemilikan dan tidak ada batasan dalam hal perdagangan. Investor dapat membuka semua jenis bisnis di Kamboja, khususnya non-SME Small Medium Enterprise Business. Tidak ada kontrol harga yang diberlakukan, artinya kita dapat menetapkan harga berapapun yang kita inginkan pada barang-barang yang kita jual. Orang asing atau perusahaan asing dapat mengirimkan pendapatannya atau revenue kembali ke negara asalnya. Tidak seperti ada beberapa negara lain yang tidak boleh. Kalau dapat untung, dapat income ya harus ditanamkan di negara tersebut, disimpan di negara tersebut. Apalagi sekarang banyak fasilitas dari bank-bank asing sudah masuk di Kamboja. Gampang bagi perusahaan asing untuk melakukan transfer antar negara di sini. Ada kemudahan pajak apabila perusahaan asing terdaftar dalam QIP, Qualified Investment Project, yang disetujui oleh Dewan Pembangunan Kamboja. Tapi ya harus mengajukan dulu. Daya tarik yang kelima adalah potensi pasar Kamboja yang menguntungkan. Yang pertama, banyak sektor bisnis yang pemain pasarnya masih sedikit di sini. Tingkat kompetisinya masih rendah, tapi potensinya besar. Seperti contoh di sektor energi, sektor transportasi, digital, infrastruktur, properti, dan franchise bisnis. Banyak sekali peluangnya. Nah, yang kedua ada faktor young generation market. Artinya, kalau kita melihat dari data population pyramid, jumlah penduduk Kamboja per tahun 2020 adalah sekitar 16 juta jiwa. Sekitar 60% diantaranya itu adalah anak-anak muda berusia di bawah 30 tahun. Kita tahu ini adalah segmen market yang sangat potensi ya. Karakter anak muda itu sangat aktif, ingin mencoba sesuatu yang baru, branded oriented. Produk-produk yang jasa yang mampu sukses di pasar Kamboja selama ini yang saya amati adalah yang mampu menggrab pasar anak muda. Contohnya di sektor food and beverage, fashion, consumer goods, dan lain-lain. Baik sobat bisnis, itu tadi menurut saya 5 daya tarik utama Kamboja untuk berbisnis dan berinvestasi. Jadi, jangan cuma dilihat negara Kamboja, wah marketnya kecil, jumlah penduduknya sedikit kalau dibanding dengan Indonesia. Sama kayak besaran 1 atau 2 provinsi kalau di Indonesia. Tidak juga, ada masih banyak peluang di sini. 5 daya tarik tadi itu belum tentu loh ditemui di negara-negara lain kalau kita mau ekspansi ke pasar internasional. Kalau kita mau masuk pasar satu negara, tentunya kita juga harus mempertimbangkan bagaimana tingkat ease of doing business, kemudahan berbisnis di negara tersebut. Maka dari itu, ayo silakan segera lakukan research atau observasi tentang apakah bisnis dan produk-produk sobat bisnis adalah cocok untuk masuk pasar Kamboja. Apalagi kalau Anda sudah punya kaki dan modal yang kuat di Indonesia. Ayo segera ekspansi ke sini. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Hajar! Baik sobat bisnis, sekian dulu. Terima kasih. Stay healthy.